Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lara Rizkyawati dengan NIM 22044102. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas geografi sosial saya, yaitu berupa pengamatan pada daerah Kabupaten Sijunjung. Ini merupakan bentuk atau cuplikan kegiatan masyarakat di daerah Kabupaten Sijunjung. Ya udah, kita langsung masuk aja ya, ke materi pertama, yaitu Debadi. Kabupaten Sijunjung sebelumnya dikenal sebagai Sawah Lunto Sijunjung. Morfologi daerah Kabupaten Sijunjung mencangkup berbagai keberadaan termasuk bukit barisan, bergelombang dan dataran. Beberapa kecamatan di Kabupaten Sijunjung berada pada lahan curam dan sangat curam atau daerah berbukit. Seperti pada Kecamatan Tanjung. Kecamatan Tanjung adalah daerah di mana saya tinggal. Yang kedua adalah Kecamatan Sejunjung, dan yang ketiga adalah Kecamatan pada Sumpur Kudus. Selanjutnya adalah tentang masyarakat Kabupaten Sejunjung. Yang pertama adalah tinggi badan. Orang Sejunjung menurut data, rata-rata tinggi badan penduduk orang Sejunjung adalah sekitar 166 cm bagi laki-laki dan 154 cm bagi perempuan. Faktor penentu tinggi badan seorang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik, nutrisi, hormon, dan lingkungan. Meskipun faktor-faktor genetik tersebut memainkan peran penting, namun nutrisi yang cukup dan seimbang juga diperlukan untuk pertumbuhan yang optimal. Nah, selanjutnya adalah the home. Yang pertama adalah rumah tradisional. Bentuk bangunannya memiliki konsep seperti persegi panjang dengan jumlah ruang rumah gadang yang bisa sampai 5 ruang. Material utama yang digunakan adalah kayu. Hal ini bisa kita lihat dari tiang atau tonggak penyangga bangunan pada rumah gadang. Selain kayu, bambu juga menjadi material yang digunakan sebagai dinding, atap, dan lantai rumah gadang. Khusus untuk material lantai rumah gadang, maka saat ini penggunaan bambu mulai digantikan oleh papan dari kayu surian atau kayu dari pohon kelapa. Ini merupakan salah satu bentuk atau contoh rumah gadang yang ada di kampung adat. Kampung adat terletak di Kabupaten Sejunjung. Keistimewaan dari kampung adat adalah setiap sekali setahun waktu musim panen, maka akan diadakan acara yaitu bakal adat sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hasil panen padi yang diperoleh. Tidak hanya di Kabupaten Sejunjung, hal tersebut juga berlaku pada tempat saya, yaitu di Kecamatan Tanjung Gadang. Biasanya acara bakal adat kita jumpai di daerah Kabupaten Sejunjung. Yang dimana acara tersebut berlangsung di masjid yang diadakan oleh masyarakat setempat dengan acara makan-makan bersama di masjid tersebut dan membaca doa untuk sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah rumah semi permanen. Atap rumahnya terbuat dari genteng yang memungkinkan menggunakan bahan-bahan yang lebih mudah didapatkan sekarang ini. Oleh karena itu, rumah semi modern di Kabupaten Sejunjung umumnya terbuat dari bahan-bahan modern seperti semen, bata, dan lebih cenderung memiliki keterbatasan dalam jumlah kamar. Tidak sama seperti di rumah gadang tadi yang mempunyai ruang 5 atau bahkan lebih. Selanjutnya adalah community. Community adalah komunitas yang ada di Kabupaten Sejunjung. Salah satu komunitas yang ada di Kabupaten Sejunjung adalah Karang Taruna Pemuda setempat yang terletak di Sumpur Kudus yang diberi nama Komunitas Rumah Nusantara Sumpur Kudus. Komunitas ini sebelumnya telah lebih dahulu merintis kelas bahasa Inggris yang gratis bagi anak-anak usia sekolah. Mulai berdiri sejak tahun 2016 lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Selanjutnya adalah institusi yang ada di Kabupaten Sejunjung. Yang pertama adalah pemerintahan daerah Kabupaten Sejunjung meliputi berbagai lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab, yaitu Bupati, DPRD, dan berbagai dinas dan badan terkait. Biasanya terletak di kotanya Sejunjung, yaitu Muaro. Yang kedua adalah Kepolisian Resort Sejunjung
Yang ketiga adalah lembaga pendidikan, dan keempat adalah Karang Taruna. Rural. The rural merupakan yang pertama adalah the rural di Kabupaten Sejunjung. Yang pertama yaitu sebagai pendapatan per kapita di Kabupaten Sejunjung diperkirakan mencapai 865.000 per orang pada tahun 2020. Yang kedua adalah kegiatan penting di Kabupaten Sejunjung meliputi perkembangan pariwisata sebagai pengembangan rumah gadang sebagai homestay di Kampung Adat Nagari Sejunjung. eh, Teman-teman semuanya, di Kampung Adat kita juga bisa menginap atau menetap beberapa hari di salah satu rumah gadang yang ada di Kampung Adat tersebut, yang disewakan oleh masyarakat setempat pada wisatawan atau turis. Yang ketiga adalah Kabupaten Sejunjung memiliki berbagai sumber daya potensial, termasuk keberlangsungan tanah yang mencakup 69,9% dari total wilayah di Kabupaten Sejunjung. The City atau Urban. Ibu kota Kabupaten Sejunjung adalah Muaro Sejunjung. Kabupaten ini terkenal dengan topografinya yang bervariasi dengan ketinggian berkisar antara 120 hingga 930 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini secara aktif berupaya menjadi kota pintar dengan fokus pada pengembangan teknologi informasi dan tata kelola yang baik. Selanjutnya adalah beberapa hal yang unik di Kabupaten Sejunjung. Yang pertama adalah desa adat di Sejunjung dihuni oleh 6 suku, yaitu Caniago, Peliang, Melayu, Tobo, Panai, dan Melayu Tak Timbago. Yang kedua adalah Kabupaten Sejunjung memiliki produksi rendang daun singkong yang siap mendunia. Yang ketiga adalah Kabupaten Sejunjung memiliki wisatawan yaitu Geopark Siloke, yaitu sebuah konsep manajemen pengelolaan kawasan yang mengerasikan keragaman geologi, hayati, dan budaya. Selanjutnya adalah Kabupaten Sejunjung memiliki beberapa objek wisata alam yang menarik untuk dikunjungi seperti Gua Basure, air terjun Nango, dan panorama Bukit Mandiangin. Bahasa yang digunakan di Kabupaten Sejunjung adalah bahasa Minangkabau. Selanjutnya adalah Kabupaten Sejunjung memiliki kuliner khas seperti rendang belalang, rendang daun singkong, kalamai, lamang tongkat, kerupuk ikan, godok obuy, dan kue talam, dan masih banyak lagi. Ini merupakan makanan khas dari Sejunjung. Yang pertama adalah rendang tongkat. Rendang tongkat biasanya dimasak menggunakan bambu dan dibakar menggunakan api yang cukup panas dan dimasak sampai sampai mendidih. Biasanya lemang tongkat ini dibawa pada acara bakau adat. Selanjutnya adalah rendang belalang. Rendang belalang seperti di mana yang kita ketahui sama aja ya teman-teman, seperti rendang pada biasanya. Selanjutnya adalah kalamai si junjung. Kalamai si junjung biasanya orang si junjung memasaknya ketika hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Idul Fitri ya teman-teman. Masyarakat Sejunjung memasak kalamai Sejunjung. Selanjutnya adalah rendang cuubi. Rendang cuubi adalah makanan yang tradisional dari Kabupaten Sejunjung. Selanjutnya adalah kue talam dan lape ubi. The Nation. Dikenal sebagai Kabupaten Sejunjung adalah sebuah kabupaten pedalaman atau kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 80.000 kilometer dan berpenduduk 2.022.020.000 jiwa menurut sensus 2020. Kabupaten ini terbagi menjadi 8 distrik kecamatan dan memiliki pusat pemerintah sendiri di Kampung Baru, Distrik Pupitan. Kode pos kabupaten ini adalah 28471. Objek wisata di Kabupaten Sejunjung.
Sebagaimana yang sudah saya jabarkan yang pertama, yang sekarang adalah perkenalan tentang objek wisata yang ada di Kabupaten Sejunjung sebagai The Nation. Yang pertama adalah Kampung Adat. Perkampungan Adat Nagari Sejunjung ini adalah perkampungan yang sudah terdaftar pada UNESCO dan menjadi pembicaraan hangat di tingkat dunia ya teman-teman. Berarti perkampungan adat ini sudah dikenal oleh dunia. Yang kedua adalah air terjun Palukahan. Air terjun ini terletak di Muaro. Muaro adalah kota dari Kabupaten Sejunjung. Suasana air terjun di sana begitu menenangkan, gemercik air yang terpadu dengan seminar hembusan anginnya. Tentu membuat suasana air terjun dan sekitarnya jadi nyaman. Sesekali kalian atau teman-teman yang lain boleh berkunjung ke air terjun Palukahan ini. Sebagaimana atau teman-teman yang pencinta alam wajib mengunjungi wisata air terjun ini. Selanjutnya adalah Taman Ngalau Basure. Ngalau Basure memiliki arti goa tulisan. Bagi wisatawan yang penasaran dengan bentuk goanya bisa datang ke tempat ini. Tulisan-tulisan yang terdapat di dinding-dinding goa ternyata sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, sehingga bukan tulisan biasa yang dibuat-buat untuk menarik para wisatawan. Selanjutnya adalah Geopark Siloke dan pesona pasir putih Siloke. Namun, di Sijunjung ini sangatlah berbeda. Pasir putih di Sijunjung ini sangatlah berbeda. Anda akan menemukan pasir putih di pinggir sungai, bukan di tepi pantai ya teman-teman. Inilah yang menjadi keunikan dari tempat ini. Saking uniknya membuat para wisatawan berdatangan dan mengabdikan momen tersebut ke dalam bingkai kamera. Lokasi ini berada di Muaro Siloke, Sijunjung, Sumatera Barat. Ini merupakan contoh dari gambaran dari pantai pasir putih di tepi Sungai Siloke. Arum Jeram yang berada di Sungai Batang, masih di daerah Siloke. Ya teman-teman, Sungai Batang memiliki arus yang sangat deras sehingga mendukung sekali olahraga yang memicu adrenalin ini. Selain ini, rute Arum Jeram juga begitu panjang, tentunya dengan medan yang tak mudah. Medan ini yang membuat wisatawan ingin selalu mencobanya. Cukup menantang dan banyak batu-batuan dan airnya juga deras. Kerajinan yang berasal dari Sejunjung yang pertama adalah songket unggan. Di songket unggan ini telah meraih berbagai penghargaan tenon dan songket ini dipamerkan dalam berbagai ajang promosi seperti pameran kerajinan nasional. Songket ini cukup terkenal ya teman-teman, sama dengan halnya songket Silungkang. Sejunjung juga mempunyai songketnya sendiri yang bernama songket unggan. Yang kedua adalah anyaman pandan dan rotan. Sejunjung juga memperkenalkan produk kerajinan anyaman pandan dan rotan dalam ajang promosi kerajinan nasionalnya. Selanjutnya adalah kerajinan dari Sijunjung, yaitu kerajinan tangan dari limbah kayu kemuning. Desa wisata Nagari Wisata Batu Manjulur, Kabupaten Sijunjung terdapat kerajinan tangan dari limbah kayu kemuning yang dimanfaatkan oleh penggiat wisata. Selain itu juga terdapat kerajinan tas tali jemali yang merupakan khas dari Kabupaten Sijunjung. Bahkan tas ini juga dipamerkan di kantor wali Kecamatan Tanjung Gadang ya teman-teman. Kalian bisa dapat melihatnya. Sekian dari presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.